Jumpa lagi dalam acara Siar Dharma kali ini. Umat sedharma yang saya muliakan, ketemu dengan saya, salah satu dosen IANTP Palangkaraya. Sebelumnya terimalah panganjali dari saya. Tabi selamat lingunalate, salam sahujud karende malempang, Aum Swastiastu. Saudara sedharma dimanapun berada, kali ini dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya merambah bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dengan kesempatan ini pula, saya mengajak, marilah kita berdoa untuk kebahagiaan seluruh makhluk. Saya memakai dengan Gayatri Mantram, marilah kita bersama-sama berdoa. Om Bhurabhuvasuh Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prasodayat. Om Bhurabhuvasuh Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prasodayat. Om Bhurabhuvasuh Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prasodayat. Wama Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmahe Sri Guru Nama. Wama Sato Masat Kamaya Tamasoma Jatir Kamaya Mitirma Amritam Kamaya. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu, Loka Samasta Sukino Bhavantu, Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Santi 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 Om. Terima kasih umat sedharma dimanapun berada. Doa kita yang baru kita panjatkan tadi memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ranying Hatala Langit, untuk senantiasa memberkati kita semua, bahkan bukan untuk kita sendiri atau manusia saja, tetapi kepada sarwa samastas, kepada seluruh ciptaan Tuhan, seluruh makhluk, untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin pada saat pandemi ini, saudara, tentunya ada beberapa hal yang menjadikan beberapa makhluk itu tidak mendapatkan kebahagiaan. Kita kurang harmonis hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan. Tentunya pada kali ini tema yang saya akan angkat adalah aktualisasi Desa Kalapatra dalam pelaksanaan beribadah umat Hindu. Tentunya melihat dengan situasi yang saat ini, kenapa perkembangan zaman di dalam peradaban Weda, khususnya umat Hindu seluruh Indonesia, dengan mengaktualisasikan ajaran Desa Kalapatra di dalam setiap mengaplikasikan niat
untuk berbakti bersembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Ranying Hatala Langit. Di sini tentunya makna aktualisasi di sini akan lebih menegaskan bahwa umat Hindu seyogianya akan mengerti, memahami, sehingga dalam melaksanakan ibadah tidak akan merasa ragu, mantap. Karena di sini pengalaman kita di seluruh Indonesia dengan keragaman, kita memiliki umat yang berasal dari berbagai suku, bangsa. Kita dikenal dengan Hindu yang beragam. Karena itulah Desa Kalapatra ini akan menjadi pedoman dalam kita melaksanakan kegiatan ibadah kita. Umat Hindu yang saya muliakan dimanapun berada, Desa Kala dan Patra terasa tidak asing di telinga kita. Jadi suatu saat bila kita melihat kegiatan persembahyangan ibadah umat Hindu dimanapun, karena merasa ada perbedaan yang tidak sama dengan yang lain, begitu langsung spontan bahwa ya ini ajaran Hindu memang mengajarkan Desa Kala dan Patra. Nah, marilah kita akan lebih memahami dari ajaran Desa Kala Patra itu. Tentunya saat kita sudah memahami, umat Hindu akan merasakan mantap di dalam pelaksanaan ibadahnya, karena di dalam agama Hindu pedoman Desa Kalapatra diberikan, tentunya kita menengok ke belakang sejarah perkembangan Hindu di Indonesia. Secara historis memang Hindu adalah agama tertua. Jadi diibaratkan bahwa Hindu berkembang itu bagaikan bola salju yang menggelinding jadi ketinggian dan turun, di mana tempat-tempat di mana dilewati oleh Hindu itu sendiri akan memberikan pengaruh pada bola salju itu, sehingga adat dan tradisi itu akan mempengaruhi atau membalut dari Hindu itu sendiri, yang sampai sekarang tentunya di dalam kegiatan-kegiatan yang saya fokuskan pada kesempatan ini beribadah, khususnya Kalimantan Tengah, itu akan bermacam-macam. Suatu contoh ini Kalimantan Tengah saja, saat kita datang ke pura dengan persembahyangan sedemikian, terus suatu saat kita datang ke balai, oh itu juga kegiatan umat Hindu, kok berbeda lagi? Nah ini yang di balai, balai Dasmana, mungkin kita di Murung Raya, di Sampit, terus di Kapuas, ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya. Tentunya ini yang dikatakan tadi bahwa perkembangan Hindu itu tidak akan melarang budaya tradisi yang berkembang selama tidak bertentangan dengan Weda. Jadi di sini pengertian Desa Kalapatra itu sendiri, desa itu adalah tempat di mana umat Hindu berada, kala waktu. Terus berikutnya adalah patra, keadaan, kemampuan secara garis besar secara umum. Nah ini yang dapat dimengerti oleh umat Hindu, karena di dalam ajaran agama Hindu tidak baku kepada Weda saja. Jadi kalau Weda ini dipakai di seluruh dunia, katakanlah secara historis bahwa Hindu berasal dari India, tentunya di sini memiliki perbedaan-perbedaan dengan Indonesia. Indonesia juga beragam. Karena itu pedoman di dalam pengamalan agama Hindu tidak saja kepada Weda, tetapi
Weda Sruti Semerti, Sila, terus Acara, dan Atmanastuti itu juga mempengaruhi. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam pelaksanaan ibadah umat Hindu, tentunya keempat hal ini di samping Weda sebagai inti, maka sila, perilaku teladan dari guru-guru suci yang menyebarkan agama Hindu di seluruh Nusantara, ini akan dipedomi, dicontoh oleh umat saat itu dan sampai sekarang. Dan teladan perilaku ini akan menjadi panutan dan membekas selamanya, di mana Hindu berkembang dari dulu sampai sekarang. Yang berikutnya adalah acara, tradisi, adat. Inilah yang membuat beragam pelaksanaan ibadah umat Hindu. Maka di sini tercermin bahwa dengan tradisi dan budaya yang ada di seluruh Indonesia ini akan memberikan corak ragam di dalam kegiatan beribadah umat Hindu. Begitu pula saat Atmanastuti itu dikembalikan kepada masyarakat di mana Hindu berada. Jadi rasa itu tidak bisa dipaksakan. Rasa tidak bisa dipaksakan. Jadi orang Dayak tentunya ya menyebut dipaksakan, suruh seperti orang Jawa, Bali tentunya memiliki rasa yang tidak pas. Karena pengertian itu seyogianya dimengerti sebegitu memahami. Suatu contoh menyebut air. Saat orang Dayak menyebut danum, orang Jawa banyu, tirte, water, dan lain sebagainya, intinya adalah air. Jadi di dalam konsep Hindu ini diatur di dalam Bhagavad Gita bahwa di dalam bab 4 sloka 11, ye yatamam pradadyanti tam statai wa bajamyaham mama wartma nuartante manusia parta sarwasa. Jadi pengertiannya bahwa dengan jalan apapun manusia menujuku Tuhan itu diterima. Di dalam konsep Hindu sedemikian. Jadi manusia untuk menuju Tuhan dengan cara apapun di dalam konsep Hindu diterima. Tentunya di sini dasarnya adalah tatwa tadi. Jadi kita sebagai umat Hindu tentunya cara pelaksanaan ini menyesuaikan dengan kemampuan pribadi, karena hubungan kepada Tuhan adalah hak yang hakiki di dalam konsep Hindu. Maka di dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 itu dijelaskan ada 4 jalan atau catur marga. Ini yang akan mempengaruhi daripada bentuk ragam pelaksanaan ibadah umat Hindu. Yang pertama adalah bhakti marga. Bhakti marga tentunya ini hal yang sangat umum dilaksanakan oleh umat Hindu, karena dengan tingkatan kemampuan rohani yang biasa-biasa saja dan mudah bagi orang secara umum. Suatu contoh yang berkembang di masyarakat, Basarah menyerahkan diri kepada Tuhan, begitu pula ke pura dengan rasa tulus ikhlas untuk berbakti kepada Tuhan. Ya intinya sama saja. Mungkin kita tengok saat umat Hindu Kaharingan Basarah dalam potongan doa, inyaraike akan ranying hatalalangit Tuhan tamping kabanteran bulan Raja tuntung mata nandau
Jata balawang pulau kanaruan bapa gerintan, palus sahur baragantung langit parapah baratu yang hawun. Jadi inti daripada menghubungkan diri kepada Tuhan di dalam setiap mantra, baik itu secara kaharingan, Hindu Jawa, Bali, Sanskerta, intinya semuanya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan ciri-ciri manifestasi. Makanya di dalam Hindu sendiri teraplikasi di dalam bait ketiga Puja Trisandia. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Eswara Parameswara Brahma Wisnu Siwa Sarudrasa Purusa Parikirtita. Ya Tuhan, Engkau dipanggil dengan segala nama. Makanya berkembang ada sebutan Ranying Hatala, Sang Yang Dewata, Mohotara, Yang Widi. Yang ini sebutan-sebutan tidak ada di dalam bahasa Sanskerta, di Hindu, di Indianya sana. Makanya disinilah bagaimana tokoh presiden pertama kita yang mengatakan menjadilah Hindu bukan menjadi India. Karena leluhur kita sudah memiliki tradisi budaya yang adiluwung. Jadi ini saudara-saudara yang saya hormati, sehingga kita akan paham bahwa di dalam Weda dikatakan tadi, untuk memedominya bukan hanya Weda saja, tetapi Weda Sruti Semerti, ada sila, acara, atmanastuti yang mempengaruhi, sehingga di dalam Bhagavad Gita sloka 4, bab 4 sloka 11 ditegaskan dengan 4 jalan catur marga. Itu tadi bakti, karma. Karma sudah menjadi tradisi bangsa Indonesia. Karena intinya dari karma adalah rasa gotong royong. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu menjadi kebiasaan bangsa Indonesia. Di Nusantara ini kegotong royongan sangat lekat, kental sekali dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, disinilah tentunya umat sedharma, bakti dan karma ini sedemikian umum dilaksanakan. Suatu contoh, ada kematian, ada suka, umat Hindu mengulurkan tangan untuk berbuat, membantu. Dan saat ini tentunya di dalam suasana COVID-19 ini, kita tadi berdoa semua makhluk berbahagia, mendapatkan kedamaian. Tentunya harapan kita bersama dalam era pandemi ini semoga positifnya kita ambil, sehingga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, tentunya memenuhi protokol pemerintah di dalam pandemi COVID ini. Dan semua balai sudah mulai terbuka, pura terbuka, dan yang berikutnya adalah marga, yaitu jenana. Jenana marga ini kepada intelektual Hindu yang bergelut di pengetahuan, mendalami agama, menggali, yang nanti hasilnya akan diberikan kepada umat secara umum. Tentunya banyak hal yang bisa diperbuat oleh umat untuk berbuat jenana marga ini, dan khususnya bagi yang memang memiliki talenta, memiliki kemampuan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu yoga marga. Jadi jalan tapa brata meditasi. Jadi di sini tentunya di tingkatan rohani yang lebih tinggi. Di sini diberikan kesempatan bagaimana untuk menghubungkan diri kepada Tuhan dengan jalan yoga, tapa brata, samadhi. Ini benar-benar akan memberikan pilihan kita kepada umat Hindu dimanapun berada. Tentunya pada kesempatan ini umat sedharma yang saya muliakan, kita akan memahami betapa
di dalam ajaran Hindu memberikan jalan untuk menuju Tuhan dijamin dalam kitab suci Weda tadi, bahwa dengan cara apapun dasarnya tulus ikhlas. Jadi kita sebagai umat beragama di dalam mengaktualisasi Desa Kalapatra ini akan memberikan kemantapan di kemudian saat kita melaksanakan ibadah. Dengan ibadah konsep Desa Kalapatra tidak akan ada saling menyalahkan. Jadi yang ini salah menjadi pertentangan, sehingga tujuan daripada beragama itu tidak ketemu. Jadi isinya hanya bermasalah mengenai ya salah benar menuju Tuhan. Seharusnya agama itu dipraktekkan sebagaimana tujuan agama Hindu, moksa artam jagadhitayasa iti dharma, artinya moksa itu sebagai tujuan, baik itu saat kita hidup di dunia maupun nanti saat kita sudah berpulang dipanggil oleh Sang Pencipta. Jadi ini memberikan ciri bahwa di dalam Hindu tentunya konsep Desa Kalapatra bak manusia yang termanjakan. Jadi Tuhan sepenuh kasih memberikan semuanya mampu menujunya diterima dengan tulus ikhlas. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Bagaikan kita yang lagi lapar dihidangkan dengan berbagai macam masakan, kenapa harus bingung dan tidak harus semua dimakan? Tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan, selera kita, kemampuan kita, maka di dalam pelaksanaan ibadah umat Hindu di sini akan menjadikan betul-betul memiliki kualitas. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, saat kita melaksanakan ibadah, intinya berangkat dari rumah, bahkan niat saja, itu kita sudah memiliki pedoman bagaimana belajar menuju Tuhan itu dengan hal-hal yang seyogianya akan memberikan tuntunan yang benar. Suatu contoh, Astanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dayana, Dhyana, Samadhi. Jadi di sini tentunya uraian dari awal ke tingkat kesucian lahir batin, sikapnya etika, maka pilar 3 di dalam agama Hindu, tatwa, filsafat, etika, susila, acara, ini benar-benar sebagai kontrol, sebagai pedoman, bahwa saat kita menuju Tuhan dengan cara apapun tadi, maka kuncinya adalah benar-benar siap. Dan kita menyiapkan diri dengan begitu tepat sesuai dengan ajaran agama kita. Umat sedharma, pada kesempatan ini Desa Kalapatra tentunya sebagai pedoman bersama, dan mari kita tingkatkan kualitas beribadah kita kepada semua umat yang berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Marilah kita bersama-sama saling melengkapi, dan kita terpupuk, terbiasa di dalam bertoleransi. Jadi sesama umat Hindu akan memberikan, saling mengisi, saling mensupport, sehingga bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan tercapai dengan baik. Dengan ini tentunya umat sedharma dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya pada siar Dharma kesempatan ini, dan sampai jumpa pada kesempatan lain pada tema yang lain.
saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.